Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan perhitungan matematika dengan penyebaran COVID-19. Apa sih virus corona? Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Nah, tetapi sekarang di beberapa daerah sudah mulai diperbolehkan menerapkan new normal. New normal adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Nah, daerah-daerah yang telah memenuhi syarat dapat menerapkan new normal ini. Syaratnya yaitu yang pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif atau RT berada di bawah angka 1 minimal 2 pekan. Yang kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Yang ketiga, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah kasus. Nah, di sini terdapat sebuah kurva yang dimana sumbu X-nya menunjukkan durasi wabah atau waktu, sumbu Y-nya menunjukkan jumlah kasus. Pada kurva pertama, yaitu penyebaran wabah berlangsung dengan cepat. Sedangkan pada kurva kedua, yaitu di mana penyebaran wabah berlangsung dengan lambat. Nah, pada dua kurva ini dapat kita tarik garis yang dimana garis tersebut menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Nah, di sini pada kurva pertama, penyebaran memang terjadi cepat, tetapi tidak akan mendapatkan fasilitas kesehatan karena terlalu banyak yang terkena wabah tersebut. Sedangkan pada kurva kedua, walaupun penyebarannya lambat, tetapi pasien dapat mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik, dan jumlah kematiannya pun akan lebih sedikit. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk melambatkan penyebaran seperti pada kurva kedua. Di sini kita bisa mencoba merumuskan dengan rumus sederhana. Rumusnya adalah delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Atau dapat diartikan NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali R dikali P. Nah, NH plus NH dikali R dikali P ini dapat kita faktorkan NH-nya. Jadi kita keluarkan NH-nya sehingga kita memperoleh rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali NH. Yang dimana NH adalah jumlah kasus per hari, R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien terinfeksi, dan P adalah peluang tertularnya orang yang bertemu dengan pasien terinfeksi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Basic Reproduction Number atau RO. RO adalah jumlah rata-rata orang yang akan terserang atau terinfeksi penyakit dari satu orang yang menularkan. Nah, di sini contoh RO sama dengan 1. Maka, satu orang akan menginfeksi orang lain dan sekarang orang ini akan memiliki dua kemungkinan, yaitu akan pulih atau kemungkinan tidak selamat. Selanjutnya, ini adalah contoh jika RO sama dengan 2. Di sini satu orang yang terinfeksi rata-rata akan menginfeksi dua orang lebih banyak daripada yang menginfeksi. Dan begitu pun seterusnya, sehingga jumlah kasus semakin banyak. Rumus Basic Reproduction Number atau RO dapat dituliskan RO sama dengan K dikali P dikali D, yang dimana K adalah contact rate, P adalah transmission probability, D adalah infection duration, dimana K kali P adalah beta. Beta adalah laju penyebaran penyakit, sehingga dapat diturunkan menjadi RO sama dengan beta dikali D. Contoh perhitungan RO, di sini terdapat soal jika beta sama dengan 0,1 dan D sama dengan 5 hari, maka RO adalah, RO sama dengan beta dikali D, sehingga 0,1 dikali 5 dan hasilnya 0,5. Berarti satu orang terinfeksi dan menyebarkan ke 0,5 orang. Tugas kita sebagai masyarakat di sini harus menurunkan nilai beta ini, karena semakin kecil beta, maka semakin kecil juga RO-nya. Selanjutnya adalah Effective Reproduction Number atau RT. Definisi RT sama dengan definisi RO. Nah, di sini rumus RT adalah RT sama dengan RO dikali S, yang dimana S adalah proporsi populasi rentan.
Nah, nilai RT inilah yang paling menggambarkan kehidupan nyata. Contoh perhitungan RT, di sini diketahui jika RO sama dengan 2 dan S sama dengan 50%, maka nilai RT adalah, jadi RT sama dengan RO dikali S sama dengan 2 dikali 50% atau setengah sama dengan 1. Atau dapat diartikan, setiap satu orang terinfeksi menyebarkan ke satu orang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai RT atau RO lebih dari 1, maka akan terjadi lonjakan kasus. Jika RT atau RO sama dengan 1, maka kasus akan menetap. Dan jika RT atau RO kurang dari 1, maka kasus akan menurun bahkan lama-kelamaan akan hilang. Akan tetapi, natural immunity memiliki dampak. Dampaknya yaitu yang pertama, tenaga kesehatan bekerja sangat keras. Kedua, pasien tidak dapat ditangani secara maksimal karena terlalu banyaknya kasus. Dan ketiga, berisiko kematian bagi kelompok rentan. Selanjutnya, kita akan membahas herd immunity. Herd immunity adalah keadaan di mana banyak orang yang telah memiliki imun dan orang yang imun ini melindungi orang yang rentan. Untuk mencapai herd immunity dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, vaksinisasi. Akan tetapi saat ini vaksin belum bisa didapatkan. Yang kedua ada natural immunity, yaitu di mana masyarakat sudah banyak yang sembuh dan menjadi imun dan menutupi orang yang belum memiliki imun. Akan tetapi, untuk melakukan cara natural immunity ini, harus ada setengah populasi dulu yang terinfeksi. Karena jika sudah setengah populasi yang terinfeksi, orang yang terinfeksi dan sembuh tersebut memiliki sistem imun yang sudah menguat, sehingga sudah memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut. Jadi, orang tersebut bisa melindungi orang lain. Nah, jadi agar pandemi ini cepat hilang, kita harus tetap beraktivitas sesuai protokol yang telah ditetapkan pemerintah ya. Stay safe semuanya, bye!